Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tak ada yang tahu kapan hari kiamat tiba, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk mengenai tanda-tandanya. Bahkan, beberapa tanda kiamat itu sudah terjadi. Hari akhir atau kiamat pasti terjadi. Dalam Islam, kiamat juga menjadi bagian penting akidah karena menjadi salah satu rukun iman. Namun begitu, tak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan waktu terjadinya kiamat, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang adalah kekasihnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan waktu terjadinya kiamat. Yang pasti, hari kehancuran itu akan tiba, seperti yang difirmankan Allah. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Seperti yang kita ketahui banyak hadis tentang tanda dekatnya hari kiamat itu di Jazirah Arab. Sehingga semua ulama, sangat memperhatikan apa yang terjadi di Arab Saudi yang syarat akan tanda dekatnya kiamat. Berikut tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di Arab Saudi. Yang pertama, berlomba-lomba membangun gedung. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia bercerita bahwa saat itu, para sahabat tengah duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, tiba-tiba seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambut hitam, tidak memiliki bekas sehabis perjalanan, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya datang menghampiri mereka. Lelaki tersebut kemudian duduk mengambil tempat di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, lelaki itu menyentuhkan kedua lututnya pada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah, lelaki tak dikenal itu bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan yang dijawab satu persatu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pertanyaan terakhir yang ditanyakannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah soal hari kiamat. Lelaki itu bertanya, kapan hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tidak sampai di situ, lelaki itu pun bertanya lagi, kalau begitu, terangkan tanda-tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, jika hamba sahaya telah melahirkan dari majikannya dan orang-orang fakir miskin yang tidak beralas kaki, dan tidak berpakaian telah berlomba-lomba membangun gedung-gedung besar. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya mengenai redaksi siapa orang yang dimaksud beliau dalam hadis tanda kiamat tersebut. Ia berkata, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dengan penggembala kambing, orang yang tak beralas kaki lagi miskin itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu, dari kalangan Arab. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ahmad dan Muhammad Syakir. Seperti yang kita ketahui bersama, di Arab Saudi telah dibangun Zamzam Tower yang memiliki tinggi 601 meter dengan 76 lantai dan 858 kamar. Dan, mega proyek Mukaab. Pada pertengahan Februari lalu, MBS mengesahkan proyek ambisiusnya yakni New Murabba, yang digadang-gadang sebagai kota modern berkonsep futuristik. Berlokasi di barat Laut Riyadh, dan pembangunan ini direncanakan akan rampung pada tahun 2030 mendatang. Kelak di tengah kawasan itu akan didirikan The Mukaab, gedung raksasa berbentuk kubus yang disebut mirip Ka'bah. Bangunan ini dirancang dengan tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. The Mukaab nantinya akan memuat sebuah menara di atas landasan spiral. Bangunan yang menampilkan luas lantai 2 juta meter persegi ini akan menjadi tujuan perhotelan premium, serta termasuk atraksi retail, budaya dan wisata. Di dalamnya pula akan ada unit perumahan dan hotel, ruang komersial, dan fasilitas rekreasi. Yang kedua, Tanah Arab kembali hijau. Dalam sejarahnya, Jazirah Arab memang wilayah yang subur sebelum akhirnya berubah menjadi gurun tandus. Hal ini dikatakan seorang ahli geologi asal Institute of Geoscience Johannes Gutenberg University Jerman, Alfred Kroner, sebagaimana termuat dalam buku Mawsu'ah Al-Ijaz Al-Qur'ani karya Nadiah Tarayarah. Tanah Arab kembali hijau atau subur menjadi salah satu tanda-tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim juga mengeluarkan hadis serupa dengan redaksi yang lebih panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak, hingga seseorang keluar membawa zakat lalu tidak menemukan orang yang sah untuk menerimanya, dan sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang penuh tumbuhan dan sungai-sungai mengalir. Sahih Muslim. Yang ketiga, turunnya salju. Berjatuhannya salju di Jazirah Arab membuktikan kebenaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hari akhir tidak akan datang kepada kita sampai dataran Arab sekali lagi menjadi dataran berpadang rumput dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Imam Besar Masjidil Haram menyebutkan bahwa baru-baru ini salju telah turun di daerah Tabuk. Hal itu mengingatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz saat perang Tabuk. Kalau umurmu panjang, maka engkau akan melihat tempat ini penuh dengan kebun-kebun. Saat ini berdasarkan penelitian sains, di Jazirah Tanah Tandus Arab tidak terkecuali di Tabuk, Palestina bahkan di Gurun Sahara sudah mulai dipenuhi dengan tumbuhan hijau dengan turunnya hujan salju. Salju adalah merupakan sumber komponen utama bagi terbentuknya tumbuhan dan sungai di dunia. Yang keempat, Arab kembali jahiliyah. Misi putra mahkota Mohammed bin Salman, MBS, yang ingin menjadikan Arab Saudi dan negara-negara Teluk seperti Eropa menuai banyak respon umat Muslim. Banyak yang mengaitkannya dengan kebenaran hadis Nabi dan fitnah akhir zaman. Ini mengingat Saudi selama ini dikenal sebagai negara yang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Apalagi dua tanah suci Mekah dan Madinah berada di negeri kaya minyak itu. Kini, peradaban di Saudi berubah menyusul adanya kebijakan MBS yang dikenal dengan Vision 2030. Kebijakan ini merupakan jalan menuju modernisasi yang dicita-citakannya. Revolusi di Saudi Arabia terjadi setelah MBS diangkat sebagai putra mahkota tahun 2017 lalu. Meski menuai pro dan kontra, kebijakannya mendapat pujian dari komunitas internasional terutama negara barat. Berikut pernyataan dari MBS, ini adalah peperangan Saudi. Peperanganku, di bawah kendaliku. Dan aku tak mau mati sampai aku melihat Timur Tengah di posisi terdepan dunia. Dan aku yakin tujuan ini akan 100% tercapai, tegas MBS dengan mimik wajah serius. Fakta lain di Arab Saudi yaitu dibebaskannya kaum perempuan keluar rumah tanpa didampingi mahram, menyetir mobil sendiri. Selain itu, dibukanya pantai di dekat Jeddah untuk perempuan tanpa menutup aurat. Belum lama ini, digelarnya Riyadh Season 2021 dengan parade dan konser musik rapper internasional Pitbull di kota Riyadh. Dan masih banyak kegiatan lainnya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Apa yang terjadi di Arab Saudi saat ini diidentikan dengan fitnah akhir zaman. Negara yang dikenal ketat menjaga syariat Islam ini kini berubah mengikuti kebiasaan-kebiasaan di negara-negara Barat dan Eropa. Dari Abu Said radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka menempuh masuk ke dalam lubang biawak kalian pasti akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang baginda maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Yang kelima, perebutan kekuasaan. Arab Saudi juga diterpa isu kudeta hingga perebutan kekuasaan. Terlebih sejak Mohammed bin Salman, MBS naik takhta menjadi putra mahkota, menggantikan sepupunya Mohammed bin Nayef. Supaya posisinya aman, dilaporkan MBS kerap menahan kerabat yang dianggapnya sebagai ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbayatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.